Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi asra bi 'abdihi lailah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-muttasif bis sifatil kamalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu imamul anbiya'i wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Wa ya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fajal muttaqun. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. الآية صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jamaah salat Jumat yang senantiasa mengharapkan rahmat serta maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Mengawali khutbah di siang hari ini tiada kata nan indah selain kita memanjatkan puji serta syukur kehadirat Allah yang Maha Ghafur, yang senantiasa memberikan berbagai macam nikmat kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat dan juga nikmat panjang umur. Salawat serta salam juga mudah-mudahan senantiasa tetap terlimpah curahkan kepada insan panutan, mustika alam mutiara Islam, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah Jumat rahimakumullah, khatib senantiasa berwasiat khusus kepada khatib pribadi dan umumnya kepada para jamaah. Marilah kita sama-sama meningkatkan kualitas keimanan serta ketakwaan kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya bekal keimanan dan ketakwaan yang sesungguhnya akan mengantarkan kepada kita untuk meraih kebahagiaan yang hakiki, kebahagiaan yang sebenarnya, baik kebahagiaan pada saat kita di dunia saat ini ataupun kebahagiaan kelak di akhirat. Jamaah Jumat rahimakumullah, alhamdulillah saat ini kita tengah memasuki di bulan yang sangat agung, sangat mulia, yaitu di bulan Rajab, di mana ketika memasuki bulan Rajab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan dan menganjurkan sebuah doa kepada kita sebagai umatnya, yang mana doa itu adalah Allahumma barik lana fi Rajab wa sa'bana wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana, ya Allah limpahkanlah kepada kami keberkahan fi Rajab di bulan Rajab, wa sa'bana dan keberkahan di bulan Sa'ban, wa ballighna Ramadan dan sampaikanlah kami semua di bulan Ramadan. Jadi 2 bulan sebelum memasuki Ramadan, Rasul mewanti-wanti, memberikan warning untuk senantiasa kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pantas para ulama menggarisbawahi betapa agungnya bulan Rajab ini. Mengapa bulan Rajab ini adalah dibedakan dengan bulan-bulan yang lainnya? Ada 4 bulan dalam Islam yang kemuliaannya lebih diutamakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Yang pertama adalah bulan Dzulqa'dah, kemudian yang kedua adalah bulan Dzulhijjah, kemudian yang ketiga adalah bulan Muharram, dan yang keempat adalah bulan Rajab. Maka bulan Rajab ini ada apa? Kenapa oleh Allah Subhanahu wa taala begitu diistimewakan? Bahkan Rasul pun mulai bulan ini senantiasa mengajarkan dan mengajurkan doa yang sangat mulia, yang sangat agung itu. Ulama kebangsaan India Saifur Rahman Al-Mubarakpuri menyampaikan bahwa dalam Islam ada 3 peristiwa yang sangat fenomenal. Yang pertama adalah peristiwa Maulidur Rasul, yaitu kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua adalah peristiwa hijrahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari Makkah ke Madinah. Dan yang terakhir, yang ketiga, peristiwa yang sangat fenomenal dalam sejarah Islam adalah adanya peristiwa Isra wal Mi'raj Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana peristiwa ini digambarkan oleh Allah dalam surat Al-Isra, yaitu mulai ayat pertama, di mana Allah menyampaikan dalam Al-Quran surat Al-Isra yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Hadirin jamaah rahimakumullah, peristiwa Isra Mi'raj yang mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melakukan disertai dengan kudrat dan iradatnya Allah adalah sebuah perjalanan suci, sebuah perjalanan yang sangat agung. Betapa tidak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam satu malam yang singkat dapat berjalan melaksanakan Isra dari Mekah ke Baitul Maqdis di Palestina, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang jaraknya adalah kurang lebih sekitar 1230-an kilometer, yang tentunya adalah pada saat itu membutuhkan kendaraan yang canggih. Namun Rasul pada satu malam yang singkat beliau dapat berjumpa dengan para nabi dan para rasul di Baitul Maqdis, bahkan beliau menjadi imam. Lantas bukan sampai di sana, Rasul take off melaksanakan Mi'raj dari Masjidil Aqsa hingga di langit pertama bertemu dengan Nabi Adam, di langit kedua bertemu dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya, kemudian di langit ketiga bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam, di langit keempat Rasulullah bertemu dengan Nabi Idris alaihissalam, di langit kelima Rasulullah bertemu dengan Nabi Harun alaihissalam, di langit keenam Rasul bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam, hingga di langit ketujuh Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam berjumpa dengan Abul Anbiya Nabi Ibrahim alaihissalam, hingga sampai di Arash, sampai di Baitul Maqmur tempat bertawafnya para malaikat, bahkan hingga sampai di Sidratul Muntaha. Satu perjalanan yang sangat luar biasa. Jamaah rahimakumullah, yang kita pertanyakan adalah bukan peristiwa, tapi mengapa peristiwa itu terjadi. Tentunya kita harus mengambil hikmah yang terbaik daripada perjalanan ini, bahwa asbabun nuzul, terjadinya peristiwa Isra wal Mi'raj, para ulama menggambarkan salah satu di antaranya adalah bahwa sebelum peristiwa Isra wal Mi'raj Rasulullah mengalami yang namanya Amul Hazan, tahun kesedihan. Betapa tidak pada saat itu sedang gencarnya berjuang berdakwah Islam, orang-orang tercinta, orang-orang yang mendukung perjuangan dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama adalah orang yang beliau cintai, Ibunda Khadijah, wafat meninggalkan beliau.
Belum lama, bahkan dalam hitungan hari, Ibunda Khadijah meninggal dunia, wafat meninggalkan Rasul. Kemudian beliau pula ditinggalkan oleh pamannya yang bernama Abu Thalib. Rasulullah betapa tidak pada saat itu merasakan sangat sedih yang sangat. Dua orang yang beliau cintai, dua orang yang sangat mendukung perjuangan Rasulullah SAW dalam mendakwahkan Islam, semuanya meninggalkan. Karena pada saat itu adalah tidak ada satu yang sangat membantu perjuangan Rasul dari sisi ekonomi, adalah diantaranya Ibunda Khadijah, karena beliau seorang yang sangat kaya pada saat itu. Kemudian juga Abu Thalib adalah seorang tokoh yang sangat populer di saat itu, bahkan beliau bisa menghalangi embargo kaum kafir Quraisy. Tapi pada saat itu ternyata pada akhirnya meninggalkan Rasulullah SAW. Namun pada saat Rasul sedang mengalami kesedihan yang sangat, Allah ternyata tidak tinggal dia. Wahai Muhammad, betul Khadijah itu sangat berjasa bagi perjuangan dakwah. Wahai Muhammad, betul Abu Thalib itu adalah membantu perjuanganmu dalam menyebarkan agama Islam. Tapi sesungguhnya yang Maha Kuasa, yang Maha membantu, yang Maha penolong, inilah aku, Rabbul Alamin, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin seakan-akan seperti itu. Maka peristiwa Isra wal Mi'raj adalah salah satunya perjalanan tasliyah, perjalanan menghibur Rasulullah SAW supaya beliau tidak lama dirundung dengan kesedihan. Maka ketika kita mengalami satu bencana kesedihan, satu kesengsaraan ataupun satu ketidaknyamanan, yakin bahwa di balik kesusahan itu akan ada yang namanya kesenangan. Di balik kegalauan kita, insya Allah nanti akan ada solusinya. Yang penting kita berjuang di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tetap sabar bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah rahimakumullah. Hikmah yang kedua yang tentunya perlu kita ambil dari peristiwa Isra wal Mi'raj adalah digambarkan di ayat itu adalah minal masjid ilal masjid, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ini mengajarkan kepada kita sesungguhnya bahwa masjid ini adalah salah satu tempat yang sangat penting bagi kita. Bukan hanya tempat untuk berkumpul, bukan hanya tempat untuk kita beribadah, tetapi bagaimana efek daripada itu mendekatkan diri, sujud kita kepada Allah, supaya kita dekat dengan Allah, supaya kita banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dimanapun kita berada, tidak boleh melupakan masjid. Artinya tidak boleh kita lupa sujud kepada Allah, mengingat Allah, beribadah kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas setelah itu, setelah kita mendekat, maka Allah akan naikkan derajatnya. Seperti Rasul melaksanakan Mi'raj, maka Rasulullah menyampaikan, kita tidak mungkin melaksanakan Isra Mi'raj seperti Rasulullah SAW melampaui langit ke-1 sampai ke-7 hingga ke Sidratul Muntaha. Maka Mi'rajnya orang-orang yang beriman adalah hanya dengan salat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasul menggambarkan as-salatu mi'rajul mu'minin, bahwa salat itu merupakan mi'rajnya orang-orang yang beriman. Jamaah rahimakumullah. Lalu hikmah yang ketiga dari peristiwa ini, kita tahu bahwasanya oleh-oleh dari melaksanakan mi'raj ini adalah mendapatkan salat 5 waktu, kewajiban salat 5 waktu. Pada awal perintah sholat, Rasulullah berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ternyata bukan 5 kali, tetapi 50 kali. Namun ketika Rasul turun dari Sidratul Muntaha bertemu dengan Nabi Musa, disarankan oleh Nabi Musa, wahai Muhammad, umatku saja yang tubuhnya besar-besar, tinggi, kuat, kekar, 50 waktu itu tidak mampu. Kalau besok, kalau bisa negok lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, minta dispensasi, minta keringanan. Akhirnya dengan penuh malu Rasulullah berangkat lagi, naik lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon supaya jumlahnya tidak 50 kali dalam sehari semalam.
akhirnya diturunkan menjadi 45. Ternyata 45 pun masih dianggap tidak mampu menurut Nabi Musa. Diturunkan lagi hingga ujungnya adalah 9 kali bolak-balik Rasul dari langit ke-6 sampai kepada Allah SWT, dan akhirnya adalah menjadi 5 waktu. Namun Allah menggambarkan, wahai Muhammad, meskipun 5 kali dalam sehari, tetapi keistimewaan dirimu dan umatmu aku lipat gandakan menjadi 10. 5 dikali 10 nilainya tetap 50 kali. Betapa agungnya Rasulullah, betapa mulianya umat-umat Rasulullah. Bahkan Nabi Musa alaihissalam pada saat itu menangis, ingin diaku menjadi umat Rasulullah SAW. Wahai Muhammad, engkau itu adalah Rasul terakhir, namun engkau yang memiliki banyak umat. Kemudian juga yang paling banyak masuk ke surganya Allah SWT. Bahkan di samping itu umatmu yang paling duluan masuk ke surga. Wahai Muhammad, izinkan aku menjadi umatmu. Nabi Musa saja ingin menjadi umat Nabi Muhammad. Bagaimana tidak bangga kita menjadi umat Rasulullah SAW. Jamaah rahimakumullah. Mudah-mudahan dengan kisah ini kita semakin merasakan betapa agungnya memiliki Rasulullah SAW, betapa kita mulianya menjadi umat Rasulullah SAW, sehingga kita tetap semangat untuk terus mendekatkan diri kepada Allah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu li wa lakum. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Alhamdulillahilladzi hamdan kama amal. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. فيا أيها الهادرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Al-ayat sadaqallahu ladzi. Di akhir khutbah yang kedua ini mari kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kekuatan iman Islam, kita senantiasa diberikan kesehatan baik lahir maupun batin, segala ikhtiar kita, usaha kita senantiasa diberikan kemudahan, kelancaran dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hingga pada akhirnya kita dijemput oleh malaikat malakul maut meraih predikat husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ghfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka min husnil khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin.